SM Store, amanah dalam muamalah. Nah, para ulama mengatakan bid'ah hasanah itu bid'ah yang laha aslun fi syariah. Terdapat padanya itu asal di dalam syariat. Maksudnya asal di sini dalil. Aslun itu maknanya dalil. Ya, bid'ah tersebut terdapat dalil di dalam syariat. Sedangkan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madhmumah itu adalah laisa laha aslun fi syariah, tidak ada padanya dalil di dalam syariat. Nah, kalau kita melihat dari pengertian para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka di sini ya kita mendapati bahwa bid'ah yang dimaksud bid'ah hasanah itu tentunya ya secara hakikat bid'ah hasanah itu sendiri nggak ada. Kenapa? Karena dikatakan laha aslun fi syariah, padanya ada dalil di dalam syariat. Sesuatu yang ada dalil dalam syariat berarti bukan bid'ah secara agama. Berarti bid'ah secara apa? Secara bahasa. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu para ulama yang mengatakan tidak ada istilah pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, itu karena apa? Karena yang dimaksud perkataan Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, itu hanya dari sisi bahasa. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu menetapkan suatu syariat, yaitu mengumpulkan jamaah kaum muslimin untuk sholat tarawih dengan satu imam. Itu sudah ada, pernah dilakukan di masa Rasulullah. Ada asalnya dalam syariat, ada asalnya dalam perilaku dan perbuatan Rasul SAW dan para sahabatnya kala itu. Nah, setelah 3 hari atau 4 hari Rasulullah itu mengimami manusia, karena beliau kemudian merasa khawatir akan diwajibkan bagi manusia untuk menjalankan sholat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan, maka Rasulullah tidak berani untuk keluar mengimami mereka sampai beliau meninggal dunia. Kemudian di masa Abu Bakar tidak dikumpulkan kaum muslimin untuk sholat jamaah bersama satu imam. Baru di masa kekhilafahan Umar bin Khattab baru dilakukan. Itu menunjukkan bahwa ada waktu yang cukup lama yang tidak dilakukan sholat tarawih berjamaah ini, sehingga seakan-akan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam ini tidak ada tuntunannya, kan gitu ya, karena manusia tidak mengamalkannya. Tapi kemudian Umar menetapkannya sebagai suatu syariat, suatu pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat kala itu. Nah, karena sudah sangat lama waktu yang ditinggalkan oleh kaum muslimin untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah bersama imam setelah Rasulullah tidak keluar gitu ya, mengimami sampai Rasulullah meninggal, sampai Abu Bakar meninggal pun tidak terjadi. Maka seakan-akan perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi secara bahasa, kenapa? Karena ada dalil asalnya. Nah gitu. Karena ada dalil asalnya. Nah, sehingga para ulama yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah pun juga tetap memberikan definisi yang tepat. Bahwa bid'ah hasanah itu maknanya adalah laisa laha aslun fi syariah, ada padanya dalil dalam syariat. Kalau bid'ah sayyi'ah tidak ada dalil di dalam syariat. Bisa dipahami ya? Sehingga meskipun kita berpegang pada pendapat yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, tetap menunjukkan bahwa bid'ah yang tidak ada dasar dalilnya sama sekali, itu semuanya dhalalah, semuanya tersesat. Semuanya masuk dalam kategori sabda Nabi, fa inna kulla bid'atin dhalalah.